Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan aku, Rina Indriani, kelas 2A Pendidikan Matematika, NPM 20664100062. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang ikhtisar teori-teori belajar. Teori belajar dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar. Dengan kata lain, teori pembelajaran berurusan dengan upaya mengontrol variabel-variabel yang dispesifikasikan dalam teori belajar agar dapat memudahkan belajar. Teori pembelajaran selalu disebutkan sebagai metode pembelajaran, sedangkan teori belajar tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan metode belajar. 1. Teori belajar behavioristik. Teori ini merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan peserta didik mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Aplikasi dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus-respons dalam situasi pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik dapat optimal. Menurut teori ini, masukan dari guru yang berupa stimulus peserta didik yang berupa respon, sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respons dianggap tidak penting, diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Faktor lain yang dianggap penting dalam aliran ini adalah faktor penguatan. Penguatan yang dimaksud di sini adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respons. Dengan demikian, penguatan merupakan bentuk stimulus yang penting diberikan atau dihilangkan penguatan untuk memungkinkan terjadinya respon. 2. Teori belajar kognitif. Belajar sebagai proses hubungan stimulus, respon, reinforcement dianggap sebagai hasil penelitian yang belum dianggap memuaskan oleh para ahli sebagaimana telah banyak dijelaskan. Mereka mengatakan bahwa tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah. Jadi, tingkah laku seseorang lebih bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam situasi. 3. Teori konstruktivisme. Teori ini melandasi munculnya pembelajaran kolaboratif atau kooperatif, pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran kontekstual. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun oleh manusia secara sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Menurut konstruktivisme, belajar merupakan A. Proses aktif konstruktif yang terjadi di lingkungan luar sekolah.
terjadi proses mental. C. Membangun pengetahuan dan pengertian dari pengalaman pribadi dan lain-lain. 4. Teori humanistik. Teori ini merupakan aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Teori belajar humanistik menganggap bahwa keberhasilan belajar terjadi jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. 5. Teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori yang relatif baru. Teori ini memiliki kebersamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan proses belajar. Fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk memasukkan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan memasukkan referensial atau objek dan peristiwa. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.